Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada pagi ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Bagaimana kabar kalian? Ya, baik ya. Masih semangat ya. Oke. Dan aku pada pagi hari ini kita masih melanjutkan submateri yang sebelumnya tentang masa Hindu-Buddha. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang ini, gambarnya ini. Apa ini? Candi. Candi berarti artinya apa? Candi bagi orang-orang masa itu artinya apa? Nah, benar. Artinya adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, sebelum itu kita persepsi dulu. Kita akan mengenal candi ya. Tahukah kamu kalau setiap kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki masa awal berdiri, masa puncak kejayaan, dan masa keruntuhan? Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu ada ini, candi mana ini? Iki sing nang Klaten iki lho, dhuwur banget itu. Nah, Candi Prambanan yaitu di Kerajaan Mataram kuno. Iki kerajaan mana? Di Palembang sana, Kerajaan Sriwijaya. Ini kerajaan terakhir, kerajaan Hindu-Buddha yang bertahan terakhir, Kerajaan Majapahit. Ini kerajaan yang di Kalimantan yaitu Kerajaan Kutai. Selanjutnya ini Kerajaan Medang, terus Kerajaan Singosari, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Kediri. Ada 8 kerajaan yang akan kita pelajari. Silahkan dilihat baik-baik candinya, Pak, gambarnya dan kerajaannya. Nanti saya tes lagi. Kutai, Tarumanegara ngene iki, Sriwijaya ngene iki, Medang ngene iki, Mataram kuno, Kediri, Singosari, Majapahit. Oke, cukup ya. Nah, oke, info. Ini sekilas info aja. Nanti akan ada tugas besar nanti ya. Nah, tugasnya itu adalah membuat vlog. Membuat vlog tentang menceritakan baik kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Menceritakan awal berdiri, puncak kejayaan, dan runtuhnya. Tapi satu siswa satu kerajaan saja. Tidak semuanya gitu. Terus video minimal 1 menit. Video dikirimkan di Edmodo. Nanti ke Edmodo nggak bisa ya lewat Google Form gitu. Linknya ada orang Google. Oke, selanjutnya makanya ini kan pelajaran tentang kerajaan, dipelajari kerajaannya nanti biar bisa nge-vlog sendiri. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah mempelajari awal berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, menjelaskan masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, menyebutkan raja-raja yang jadi di kerajaan Hindu-Buddha, dan yang terakhir adalah menganalisis kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Runtuhe piye? Inilah tujuan pelajaran pada kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang kita pelajari. Selanjutnya kerajaan Hindu-Buddha. Tadi sudah kalian lihat ya. Ini kerajaan mana ini? Kutai. Iki. Medang iki. Mataram kuno iki. Nah, Kediri iki. Singosari terakhir. Majapahit. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu Kerajaan Kutai. Oke, ini adalah Kerajaan Kutai.
Kerajaan Kuta itu didirikan sekitar abad kelima. Ini adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia, berdirinya di Kalimantan. Terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nah, Kuta itu kiri Kuta iki. Nah, iki ada Sungai Kaman dan Sungai Mahakam, gitu. Hulu. Terus kerajaan Kuta ini diketahui dari Yupa. Yupa itu prasasti sebagai tugu peringatan. Nah, ini ada 7 buah Yupa di sini. Ini adalah peninggalan dari kerajaan Kutai. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa. Huruf Pallawa kayak huruf aksara Jawa mirip. Terus raja-raja yang menjadi raja di Kuta itu ada Raja Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Yang namanya juga raja. Raja kalau meninggal yang nanti siapa? Anaknya. Jadi ini adalah satu nasab. Ya, Kudungga itu kakek, Asmawarman itu ayah, Mulawarman itu adalah anak gitu. Jadi Kudungga wafat digantikan Asmawarman. Asmawarman wafat digantikan oleh Mulawarman, seperti itu. Terus, nah, pada masanya Mulawarman, nah, itu rakyatnya itu mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Kuta itu puncak kejayaannya di masa Mulawarman, di cucunya Kudungga. Ternyata adanya banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, yaitu peternakan, pertanian, dan perdagangan, seperti itu. Dan apa ya? Ini kerajaan Kuta ini berdiri sangat lama dan runtuhnya itu karena adanya serangan kerajaan Islam dari Banjar gitu. Pada Banjar itu berdiri abad ke-13. Berarti dia berdiri sekitar 800 tahun kerajaan Kuta gitu. Hanya saja pengaruh dari kerajaan Kuta ini istilahnya kayak mati suri. Kadang hidup, kadang senyap, kadang hidup lagi, senyap lagi, seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak yang diketahui tentang kerajaan Kuta. Kenapa dia senyap, kenapa dia hidup lagi gitu. Kenapa pengaruhnya yang kecil, hanya di Kalimantan Timur saja, tidak meluas kemana-mana. Nah, itu juga karena kerajaan Kuta tidak terlalu memikirkan memperluas kekuasaan. Inilah tentang kerajaan Kutai. Selanjutnya ini kerajaan mana ini? Kerajaan mana ini? Halo, kerajaan mana ini? Kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan selanjutnya. Kerajaan Tarumanegara itu seperti ini ya, ini ya yang gelap ini. Kelihatan yang gelap. Nah, ini kerajaan Tarumanegara. Ini adalah daerah pengaruhnya gitu. Pengaruhnya di tekan Jawa Tengah. Merupakan kerajaan tertua, kerajaan paling tua neng Jawa karena beriringan dengan berdirinya kerajaan Kuta, yaitu abad ke-5. Nah, dengan kerajaan Taruman itu ditemukan 7 buah prasasti, yaitu kebun kopi, nanti prasasti Ciaretun, nah, prasasti Pasir Awi, nah, prasasti Jambu, Muara Cinten, dan prasasti Muara Cinten. Untuk prasasti tubuhnya tidak ditampilkan. Kemudian, nah, ini agamanya Hindu apa Buddha? Hah? Ini adalah Hindu. Jadi Tarumanegara itu menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah perekonomian mereka, yaitu bertani dan berdagang saja, mayoritasnya seperti itu. Terus masih di kerajaan Tarumanegara, raja-raja yang pernah merajai Tarumanegara itu adalah Raja Purnawarman yang menjadi raja, menjadi puncak kejayaan. Puncak kejayaannya kerajaan Tarumanegara itu adalah Purnawarman. Terus dengan puncak kejayaannya, kemudian kerajaan Tarumanegara mempunyai 3 agama. Rakyatnya menganut 3 agama. Ada yang menganut agama Hindu, ini Hindu. Ada yang menganut agama Buddha, ini Buddha. Ini menganut agama animisme, roh halus gitu. Terus selanjutnya
Kerajaan Tarumanegara itu pernah membangun ini. Apa ini? Apa itu? Kira kayak ini jenenge apa? Nah, di satu sisi jembatan, di satu sisi ini apa? Nah, menggali sebuah saluran ya. Ini adalah sebuah saluran yang digunakan agar tidak terjadi banjir di Kerajaan Tarumanegara. Seperti itu. Jadi pada masa kekuasaannya Purnawarman dia membangun sekitar 25 km saluran. Benora banjir mergone Tarumanegara tadi terletak di Jabodetabek, di mana sampai sekarang itu masih sering banjir, makanya terus dialirkan Benora banjir. Nah, itu adalah tentang Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ini kerajaan mana ini? Sriwijaya. Ini, oke. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar 2 tahun setelah Tarumanegara, yaitu abad ke-7 Masehi. Terletak di Palembang, di dekat pantai di tepi Sungai Musi. Palembang ini nanti Sumatera. Benar. Salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Besar itu karena kekuasaannya besar, yang kedua karena kurang lebih berdiri selama 700 tahun. Dan ini adalah letak kekuasaannya ya, yang gelap ini ya. Yang gelap ini adalah kekuasaannya Sriwijaya. Sedangkan yang ini garis-garis baik yang garis sambung dan atau garis putus-putus ini merupakan jalur perdagangan mereka. Dan Palembang itu sangat ramai gitu. Kemudian, nah ini kerajaan Sriwijaya menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda hingga Laut Jawa. Kemudian perekonomiannya di kerajaan Sriwijaya itu adalah perdagangan dan pertanian, dagang dan tani saja. Terus, nah, prasasti, nah, di sini, sebentar. Nah, bisa kalian lihat bahwasanya Sriwijaya ini luas sekali kekuasaannya, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, terus ini ke Kamboja, ke Laos, dan ini ada Kamboja. Jadi sangat luas sehingga dia mempunyai prasasti dalam negeri dan luar negeri. Untuk prasasti dalam negeri itu diantaranya yang pertama itu adalah kedudukan bukit. Nah, ini adalah prasasti yang membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya pernah menguasai daerah situ. Ada juga prasasti Talang Tuo, ada juga prasasti Telaga Batu, terus prasasti Kota Kapur, terus prasasti Karangbrahi, prasasti Palas Pasema, prasasti Amugobasa. Nah, dan selanjutnya adalah prasasti dari luar negeri, entah itu dari Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan yang lainnya. Prasastinya apa yang ada di luar negeri yang membuktikan bahwa Sriwijaya pernah menguasai daerah situ? Itu diantaranya adalah prasasti Ligor, ada prasasti Nalondo, ada prasasti Canton, ada prasasti Caya, dan satu lagi itu adalah prasasti Brai. Ini adalah prasasti yang membuktikan bahwa kerajaan Sriwijaya pernah menguasai yang ada di situ. Prasasti itu adalah ukiran tulisan tangan yang diukir di benda keras, contohnya batuan gitu. Jadi tulisannya bakal hilang. Nyoba ukir tulisan yang batu, kira-kira tulisannya bisa dihapus ora? Nggak bisa, kecuali batunya pecah gitu. Seperti itu. Terus selanjutnya masih di kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha, berarti dia mayoritas agamanya Buddha. Nah, ini. Pulau Bangka dan Jambi Hulu telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada 686 Mei. Pulau Bangka dan Jambi Hulu itu di mana? Nah, ini.
Ini Sumatera, ini beda pulau ya. Ini Pulau Bangka dan Jambi itu ditaklukkan sama Sriwijaya pada awal-awal pendiriannya. Terus raja yang menguasai itu adalah Balaputra Dewa. Ini adalah raja yang menjadi puncak kejayaan Sriwijaya. Jadi puncak kejayaan Sriwijaya itu dipegang oleh Balaputra Dewa. Perekonomian di daerah kerajaan Sriwijaya itu adalah, maaf, bukan perekonomian, tapi membentuk angkatan laut yang kuat. Nah, ini adalah visi misi dari Balaputra Dewa. Nah, inilah yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya itu menjadi kuat dan kokoh karena apa? Dia membangun armada laut, berbeda dengan kerajaan lain yang hanya membangun bukan armada tetapi tentara darat saja. Tapi Sriwijaya itu punya tentara darat dan tentara laut, jadi semakin kuat. Terus pada awal abad kedua, Raja Rajendra Chola dari kerajaan Kolomandala di India melakukan penyerbuan ke wilayah Sriwijaya. Awal abad ke 11 ya, bukan kedua, ini 11 ya. Berarti mulai runtuh. Jadi abad 11 itu Sriwijaya mulai runtuh karena adanya serangan dari Raja Rajendra Chola. Meskipun ini adalah kerajaan Kolomandala berlayar menuju ke Sriwijaya untuk menyerang. Tidak diketahui apa alasan kerajaan Kolomandala mengutus Raja Rajendra Chola untuk menyerang, tidak diketahui. Intinya memang benar-benar terjadi perang dengan Sriwijaya. Selanjutnya yang terjadi karena serangan ini, kekuasaan kerajaan Sriwijaya mulai mundur. Mundur itu maksudnya semakin mengecil, mana luas dari Seoul Chile akibat dari serangan Raja Rajendra Chola. Puncaknya pada tahun 1377 munculnya kerajaan Majapahit. Majapahit lagi muncul dan mengakhiri kerajaan Sriwijaya, dan akhirnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu menjadi di tangan Majapahit. Ini serangan Majapahit ke Sriwijaya. Berakhirlah sudah kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan yang merupakan kerajaan terbesar di Indonesia, akan tetapi dapat ditumbangkan karena adanya dua musuh. Musuh yang pertama dari India, yang kedua musuh dari Majapahit. Majapahit itu dari Jawa. Seperti inilah. Oke, selanjutnya kita masuk ke kerajaan berikutnya. Kerajaan mana ini? Mataram kuno ya, kita kerajaan Mataram kuno. Berdiri pada abad ke-8, berarti ini kerajaan setelah lengsernya kerajaan tertua di Jawa itu di mana? Tarumanegara. Jadi Tarumanegara lengser, akhirnya adanya kerajaan Mataram kuno. Nah, ini adalah kerajaan Mataram ya. Kalau Tarumanegara kan tuh di sini tadi. Lengser, artinya pindah nih Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu diperintahkan oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra, orang Mangket Sailendra. Nanti ada dinasti Sailendra yang beragama Buddha, tapi Sailendra yang ada di sini agamanya apa? Islam ya. Jadi kerajaan Mataram itu terpecah menjadi dua. Yang agamanya Buddha itu ikut Sanjaya, yang agamanya Buddha ikut Sailendra, yang agamanya Hindu ikut Sanjaya, seperti itu ya. Nah, Mataram kuno, bukti Mataram kuno itu diperoleh dari prasasti Kalasan, kemudian prasasti Mantyase, prasasti Kelura, prasasti Nalondo, dan prasasti Ligor. Ini adalah prasasti atau ukiran-ukiran tangan yang membuktikan bahwa adanya Mataram kuno setelah kerajaan Tarumanegara gitu. Dan terus selanjutnya, ini akan muncul sebuah silsilahnya Sailendra dan Sanjaya.
Awal mula, nah ini adalah Sana. Sana itu pimpinan utamanya. Pertama kali, raja pertamanya itu Sana. Kemudian digantikan anaknya, yaitu namanya siapa? Sanjaya. Sanjaya digantikan lagi Rakai Panangkaran. Panangkaran ini kemudian membagi Mataram menjadi dua. Yang Buddha ikut Sailendra, yang Hindu ikut Sanjaya. Nah, ini Sanjaya dan Sailendra. Jadi Panangkaran ini punya bapak namanya Sanjaya, punya anak namanya juga Sanjaya gitu. Terus Sanjaya ini punya anak laki-laki namanya Pikatan namanya. Sailendra punya anak perempuan namanya Pramodawardhani seperti itu. Nah, ini ya. Mataram kuno mula-mula diperintahkan oleh Raja Sana ini. Kemudian digantikan keponakannya yaitu Sanjaya. Terus setelah Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Pas berarti. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah ya. Ada kerajaan Buddha dan Hindu, Buddha sendiri, Hindu sendiri. Buddha Sanjaya, Sailendra Hindu. Wali apa tidak itu kurang tahu. Benar. Sanjaya Buddha atau Hindu? Sanjaya. Hindu. Sanjaya Hindu, Sailendra Buddha. Tapi saya bukan Sailendra Buddha. yang hidup ini ya. Kalau Sailendra yang hidup ini Islam. Tapi Sailendra yang saya tunjuk ini adalah Buddha. Gitu ya. Buddha. Jadi ini ketika Sailendra masih hidup, nah itu kerajaan, dia memegang kerajaan Buddha dan saudaranya ini memegang agama Hindu. Kemudian masing-masing ini baik Sanjaya maupun Sailendra mempunyai anak ya. Terus kemudian dikawinkan, jadi anak Sailendra dikawinkan karo anak Sanjaya. Rakai Pikatan dinikahkan dengan Pramodawardhani. Nikah. Ini anaknya Sailendra yang baju kuning ini namanya Pramodawardhani. Yang laki-laki baju hitam ini namanya Rakai Pikatan. Dan akhirnya menghasilkan sebuah anak. Nah, ini anaknya laki-laki apa perempuan? Nah, laki-laki apa perempuan? Hah? Laki-laki apa perempuan, Bat? Laki-laki. Oh, laki-laki jadi nih, Bat. Laki-laki yang ini cicilan. Namanya itu adalah Diah Balitung. Diah Balitung itu laki-laki ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian, Diah Balitung itu menjadi raja menggantikan Rakai Pikatan. Berarti Rakai Pikatan ini wafat, kemudian digantikan anaknya. Loh, ini cantik orang ini. Laki-laki atau perempuan ini. Dan puncaknya, jadi dengan perkawinan anaknya Sanjaya dan Sailendra itu akhirnya apa? Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Terus, setelah Diah Balitung, selanjutnya adalah ada Raja Daksa, ada Raja Tulodong, ada Sri Maharaja Rakai Wawal. Ini adalah raja terakhir Mataram kuno. Nah, semasa Raja Sri Maharaja Rakai Wawal, Mataram kuno mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah ini terjadinya apa ini? Apa ini? Yang berapa? Gunung meletus. Saya meletus gunung apa? Merapi. Nah, Merapi. Ketika Gunung Merapi ini meletus, akhirnya kerajaan Mataram kuno itu terkena dampak bencana. Akhirnya apa? Mataram kuno runtuh dan dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, terus selain itu di saat yang bersamaan, setelah sesaat terjadi kena dampak Gunung Merapi, Mataram kuno diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Makanya terus dipindahkan ke Jawa Timur, kemudian ganti nama kerajaan. Nah, ganti nama kerajaan. Dan inilah akhir dari kerajaan Mataram kuno. Nah, di Mataram kuno sendiri itu meninggalkan sebuah
peninggalan bersejarah di antaranya untuk dari dinasti Sanjaya itu meninggalkan Candi Dieng, Candi Gedong Songo dan Prambanan. Sedangkan keluarganya Syailendra itu meninggalkan Candi Borobudur, Mendut dan Pawon. Nah, ini peninggalannya Syailendra. Nah, ini adalah akhir cerita dari keluarganya Sanjaya dan Syailendra. Sekarang sudah nggak ada, adanya Syailendra Al-Kausar adanya. Syailendra dan Sanjaya itu terbunuh saat perang melawan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Dan yang selamat itu adalah penasihatnya Sanjaya dan Syailendra. So gitu, Sanjaya dan Syailendra itu raja. Kalau Syailendra itu manusia ya, sama dengan yang di sini ya. Syailendra juga manusia. Bedanya Syailendra waktu itu Buddha, kalau ini kan Islam. Sedangkan Sanjaya itu punya saudara namanya Syailendra, cuma beda agama gitu. Satu bapak tapi beda agama. Islam belum ada. Islam ya ini, Syailendra yang ini Islam. Di Syailendra ini masuk orang tadi. Syailendra. Orang Syailendra ini. Syailendra nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Setelah Candi Mataram kuno itu adalah Kerajaan Mataram kuno itu adalah candi apa kerajaan apa? Medang. Nah, ini adalah kelanjutan dari Mataram kuno. Ketika kerajaannya apa? Keluarganya Sanjaya dan Syailendra ini hangus, habis, nggak punya keturunan, semuanya dibunuh sama Kerajaan Sriwijaya. Yang hidup itu hanya penasehatnya yaitu Empu Sindok. Dan mendirikan dinasti baru menggantikan dinastinya Syailendra. Namanya adalah dinasti Isyana. Kemudian membuat kerajaan namanya Kerajaan Medang. Nah, Kerajaan Medang ini pusatnya di Jawa Timur. Kalau Mataram kuno tadi di Jawa Tengah, itu kalau ini di Jawa Timur. Kalau yang di Jawa Barat, Jakarta dan Banten itu Kerajaan Tarumanegara. Pendiri Kerajaan Mataram itu adalah Empu Sindok dan dia mendeklarasikan sebagai raja. Karena apa? Anak Sanjaya dan anak Syailendra tidak ditemukan entah hidup atau mati. Enggak ada. Orang terdekat Syailendra juga sudah tidak ada. Makanya dia sendiri yang menggantikan. Walaupun dia nasabnya jauh dengan nasabnya Syailendra. Dan ini adalah rupanya Empu Sindok ini ya, laki-laki. Jangan kaget. Bukan. Nah, setelah Empu Sindok ini meninggal, digantikan Sri Isyatung Gawijaya. Ini laki-laki atau perempuan? Dia ini raja meninggal digantikan oleh anaknya. Nah, anaknya ini laki-laki atau perempuan? Nah, dia ternyata adalah perempuan. Dia nggak punya laki-laki dan terpaksa harus mengangkat anak perempuannya menjadi ratu Kerajaan Medang. Kemudian ratu ini menikahkan dengan Sri Lokapala. Ini menikah dengan Sri Lokapala. Nah, menikah. Ini Isyanatung dan ini Sri Lokapala. Dan akhirnya punya anak tidak. Nah, kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Sri Makutawang Swardana. Nah, anaknya ini itu kemudian menggantikan ibunya ketika berumur 10 tahun. Anaknya umur 10 tahun kemudian menjadi raja menggantikan ibunya walaupun ibunya masih hidup. Gitu. Jadi kalau dipimpin oleh ratu seperti itu.
Kalau ratu itu memimpin kerajaan dan dia punya anak laki-laki, ya, maka anak laki-laki itu ditunggu sampai 10 tahun. Karena anak raja yang laki-laki itu harus boleh memimpin minimal umur 10 tahun gitu. Jadi kalau dia raja ini misalnya ini raja meninggal punya anak laki-laki umur 5 tahun, dia nggak bisa jadi raja. Yang lain dulu jadi raja sampai anak 5 tahun ini berumur 10 tahun gitu. 10 tahun digantikan sama si yang anaknya yang 10 tahun seperti itu. Nah, inilah gambaran anaknya yang bernama Sri Makutawang Swadana. Kemudian, bukti adanya kerajaan Medang itu adanya prasasti Wurara. Selanjutnya ada prasasti Pucangan, ada prasasti Anjuk Ladang, Limus, Sirah Keting, Silet, Semangaka, Turun Hyang, dan yang terakhir adalah prasasti Ganda Kuti. Ini adalah bukti sejarah yang menandakan adanya kerajaan Medang seperti itu. Terus, selanjutnya, ini masih di kerajaan ini. Ya. Kemudian Sri Makutawang Swadana digantikan oleh anaknya, namanya Dharma Wangsa, Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikrama. Digantikan oleh ini. Ini adalah anaknya ini ya. Ini meninggal digantikan anaknya. Tahun 990 Masehi, Dharma Wangsa menyerang Sriwijaya untuk mematahkan upaya monopoli ya. Serangannya tapi gagal. Jadi orang ini nyerang kerajaan Sriwijaya tapi gagal. Kemudian tahun 1016 Dharma Wangsa menikahkan putrinya Galuh Sekar. Jadi dia punya anak putri namanya Galuh Sekar. Kemudian dengan raja di Bali namanya Airlangga. Iki Galuh Sekar, iki Airlangga, akhirnya menikah seperti itu. Kemudian tahun 1016 Airlangga berhasil menyelamatkan diri. Berarti kerajaan Dharma Wangsa itu diserang oleh Raja Wurawari. Ini kerajaan, istilahnya kerajaan mana ya? Kerajaan dari itu Sriwijaya. Tapi ini adalah Raja Wurawari yang masa itu merajai kerajaan Sriwijaya. Akan tetapi khususnya Airlangga ini berhasil bersembunyi dan kabur. Terus kabur ke Wonogiri. Medang itu di sini. Wonogiri itu sini, kabur naik kuda. Terus pada akhirnya Airlangga itu menggantikan ini, menggantikan ayah mertua karena Airlangga ini menantu ya, menantu menjadi raja. Ini ada Raja Airlangga. Dan Airlangga pun naik tahta menjadi raja. Terus pada masanya Airlangga ini, Airlangga ini membantu Sriwijaya. Jadi akhirnya membantu Sriwijaya. Ternyata Sriwijaya setelah Raja Wurawari meninggal, Sriwijaya diserang oleh Raja Kolomandala. Tadi yang sudah saya ceritakan kan Pak, bahwasanya Raja Sriwijaya pernah diserang kerajaan dari India. Dan akhirnya Akhirnya Airlangga ini berhasil menyatukan daerah yang dikuasai oleh Dharma Wangsa. Karena Karena adanya kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya. Dulu yang pernah sempat diserang ya kerajaan Medang yang pura-puranda karena diserang kerajaan Wurawari, akhirnya berhasil dipersatukan. Jadi Airlangga ini adalah puncak kejayaan dari kerajaan Medang. Kemudian, ini ada seorang perempuan. Ketika Airlangga itu mau wafat, itu dia menginginkan. Jadi Airlangga itu masih hidup, dia menginginkan bahwa setelah dia wafat itu dipimpin oleh anaknya ini. Laki-laki atau perempuan ini? Nah, ini laki-laki atau perempuan? Nah, perempuan namanya Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Akan tetapi dia menolak menjadi ratu di Medang. Dan dia pilih bertapa sampai meninggal.
yang sekarang dinamakan Ratu Giri Putri, makamnya di Wonogiri. Ada itu. Makamnya itu di puncak bukit. Dia nggak mau. Nah, karena anak satu-satunya, dia anak perempuan satu-satunya Airlangga tidak mau. Akhirnya terpaksa Airlangga pun apa? Membagi kekuasaannya dengan memerintahkan Empu Barada untuk apa? Kerajaan Medang itu dibagi menjadi dua. Ada kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Ben apa? Ben istilahnya ben ora perang saudara. Dikei kekuasaan dewe-dewe uripo guyub rukun. Dan ini siapa yang menjadi raja? Jadi raja terus apa? Anaknya itu Ragilem. Ternyata Raja Airlangga itu punya 2 anak tapi bukan anak kandung. Tetapi dia adalah anak dari 2 selirnya. Jadi Airlangga itu punya 1 istri, terus punya 2 selir. Istri sahnya itu punya 1 anak perempuan. Jadi kira itu nggak mau. Tetapi 2 selirnya itu punya anak laki-laki. Jadi punya 2 anak laki-laki. Akhirnya dipisah. Ada yang menjadi di Panjalu, ada yang di Jenggala gitu. Ben ora Kisruh. Pembatasnya itu adalah ini Sungai Brantas. Perekonomiannya pada masa Airlangga ini adalah pelayaran dan perdagangan. Nah, ini adalah perekonomiannya masa Airlangga. Pada masa Airlangga membangun bendungan. Nah, bendungan ini ya, yang menjadi peninggalannya Airlangga yang bersejarah untuk mengaliri sawah-sawah penduduk agar luapan Kali Brantas. Nah, Kali Brantas kan yang gini tengah-tengah. Kui ben ora mengganggu aktivitas perdagangan rakyat kerajaan Medang seperti itu. Dan berakhirlah kerajaan Medang. Medang itu berakhir karena dipecah ya, dipecah. Bukan karena bencana alam, bukan karena serangan dari luar juga enggak ada, tapi dipecah sendiri sama Airlangga. Terus kita lanjut ke kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri ya. Dan Kerajaan Kediri ini adalah kelanjutan dari kerajaannya Airlangga yaitu Kerajaan Medang yang memecah antara Jenggala dan Panjalu loh kelanjutannya. Ternyata tujuan Airlangga membagi kerajaan ini untuk memecah kedua putranya, karena apa? Anaknya kedua ini, anaknya Airlangga kedua ini kan beda ibu. Nah, ternyata dia akhirnya apa? Perang atau damai? 2 anaknya Airlangga yang beda ibu ini akhirnya perang atau damai? Perang. Ternyata tujuannya Airlangga gagal ketika Airlangga itu wafat. Nah, ini ya, jadi tujuannya Airlangga itu ini antara Jenggalu dan Panjalu itu biar tidak perang. Akan tetapi setelah Airlangga wafat terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu. Perang ini Jenggala, ini Panjalu. Pertanyaannya menang sopo, Jenggala atau Panjalu? Jago biru apa jago ireng? Biru. Ireng apa biru? Biru. Jenggala atau Panjali? Panjalu. Oke, jawabannya itu jadi ini ketara. Judulnya wae Kerajaan Kediri dan di sini ada tulisan Kediri. Berarti yang menang adalah Panjalu. Kerajaan Jenggala kalah. Kemudian Kerajaan Kediri berdiri. Karena Jenggala kalah, maka kekuasaan Jenggala menjadi miliknya Panjalu. Dan kemudian didirikannya Kerajaan Kediri seperti itu. Nah. Terus, selanjutnya raja-raja yang memerintahkan di Kediri itu yang pertama ada Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gendara, Kamiswara, dan Kertajaya. Nah, ini adalah raja-raja mereka yang pernah menguasai di Kerajaan Kediri. Khusus pada masa Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Jadi jaya-jayanya Kerajaan Kediri itu masayane Jayabaya. Nah,
Kerajaan Kediri itu diketahui dari prasasti. Yang pertama Panumbangan, yang kedua Nantang, Hantang atau Ngantang, kemudian Talan, kemudian Jepun, dan yang terakhir adalah Padlegan. Ini adalah prasasti yang membuktikan bahwa adanya kerajaan Kediri. Selanjutnya, halo, apa nggak dengar? Oke. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri bersumber dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Yang saya tanyakan, ada suatu komoditas pertanian, baik pertanian, pelayaran, atau perdagangan, atau masa istilah kegiatan ekonomi di kerajaan Kediri. Gambarnya tuh ini, apa ini? Beras. Jadi komoditas utamanya beras. Jadi untuk komoditas pertaniannya. Kemudian komoditas perdagangannya itu juga ada. Ada 5. Yang pertama itu adalah ini. Apa ini? Yang apa ini? Apa? Ini gambar apa? Ini perdagangannya kerajaan Kediri, apa ini? Mas, banter. Iki perak, iki miliknya gajah, gading. Iki apa iki? Kayu. Iki rempah-rempah atau hasil bumi. Barang perdagangannya adalah emas, perak, kayu gading, kayu cendera, dan hasil bumi. Kemudian kerajaan Kediri itu menuliskan beberapa kitab atau sastra. Di antaranya itu ada kitab Krisnayana, ada kitab Baratayuda, kitab Semaradhana, dan juga kitab Lubdaka. Ini adalah kitab yang dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dan terus lanjut. Masih di kerajaan Kediri, karena belum runtuh. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Kertajaya itu raja terakhir di Kediri. Rajanya tuh ini orangnya, Kertajaya. Nah, tahun 1222 Masehi, kerajaan Kediri dikalahkan oleh kaum Brahmana yang dibantu oleh Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Jadi Ken Arok itu dasarnya hanya seorang wali kota, bawahannya Kertajaya. Akan tetapi Kertajaya itu tidak disukai oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana ini siapa? Kaum siapa? Kaum Brahmana itu kaum paling atas, setara dengan raja, sekasta dengan raja. Kalau di Al-Kausar itu posisinya Pak Fauzi. Pak Fauzi kalau di sekolah ini posisinya sebagai apa? Apa? Kamu kalau lihat Pak Fauzi sedang kerja, dia ngapain kerjanya? Sebagai apa? Hah? Ya guru apa? Saya juga guru, tapi tidak sekasta dengan dia. Nah, kalau kalian lihat Pak Fauzi sukanya ngapain? Hah? Menceramah. Lebih detailnya apa? Menceramai. Nah, jadi kaum Brahmana itu adalah kaum pemuka agama. Jadi dia orang yang ahli agama. Makanya dia sekasta dengan raja karena dia dijadikan sebagai penasihat. Biar raja itu tidak melakukan penyimpangan sosial karena raja itu punya kekuasaan penuh. Nah, kaum Brahmana ini minta ke orang yang sangat baik, namanya adalah ini, siapa ini? Ken Arok, yang merupakan waktu itu masih wali kota di Tumapel. Dan wali kota Tumapel itu adalah bawahannya Kertajaya. Akan tapi dengan kedua orang ini, dua kubu ini bersatu, akhirnya mengalahkan Kertajaya. Saiki pertanyaannya, kenapa Raja Kertajaya tidak disukai oleh kaum Brahmana? Dia punya kekurangan apa?
saya kasih clue. Clue-nya itu ini. Ada 2 penyimpangan. Ini apa ini? Nah, bermuka 2, kan? Apa, Bat? Apa iki gambar apa iki? Boten ngertos, Pak. Nah, sombong. Yang kedua, kowe yang dingeneke berarti dia ngapain dia? Nah, ini adalah sifat yang tidak disukai oleh rakyatnya, sifat yang dimiliki Kertajaya, yaitu sombong dan berani melanggar adat sehingga terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana. Dengan demikian berakhirlah kerajaan Kediri karena kesombongan. Jadi runtuh karena apa? Kesombongan dan kerajaannya sendiri. Kita lanjut. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ya, sering pula ditulis juga Kerajaan Singa. Jadi tulis Singo pun tulis Singa sama saja. Yo iki siapa mau? Iki mau siapa? Ken Arok, berarti ini kelanjutan dari Kerajaan Kediri. Kediri hancur, berdirilah kerajaan apa ini? Singosari. Nah, didirikan oleh Ken Arok. Loh, tahunnya podo ya 1222 M. Dan ini juga sama ya. Kerajaan Kediri dikalahkan oleh Ken Arok tahun 1222 Masehi. Kemudian Ken Arok mendirikan kerajaan pada tahun 1222 Masehi. Bareng kalahnya langsung mendirikan Kerajaan Singosari. Ya. Terletak di daerah pedalaman yang dialiri Sungai Bengawan Solo dan Kali Brantas. Nah, Kerajaan Singosari itu ini ya, sangat besar. Jadi ini mengambil dari Kerajaan Kediri. Ya. Perekonomiannya ketika di bawah kekuasaannya Ken Arok itu adalah pertanian dan perdagangan. Kemudian pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, kerajaan Kediri terjadi perselisihan dengan Raja Kertajaya dan para kaum Brahmana. Jadi ini flashback. Flashback kenapa Ken Arok bisa menguasai Singosari? Ya tadi karena rajanya sombong, di satu sisi ternyata berselisih dengan Raja Kertajaya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sebelum Singosari, sebelum berdirinya Singosari, Ken Arok itu daerah sini, sedangkan Kertajaya itu ada di sini. Kemudian perang. Dan Ken Arok akhirnya berhasil menang dan Raja Kertajaya akhirnya menyerah dan dipenjara. Tunggul Ametung digulingkan dan kekuasaannya oleh Ken Arok. Setelah itu Kediri dikalahkan Ken Arok dan mendirikan Kerajaan Singosari. Dan dia mendapatkan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wani. Ini adalah flashback. Flashback kenapa Raja Ken Arok mendapatkan Kediri. Jadi Ken Arok itu wali kota di Tumapel, Kertajaya itu raja di sini di Kediri dan di Tumapel. Akan tetapi kaum Brahmana pergi ke Tumapel, terus mengadu, terus hasil nyerang dan menang gitu. Dan akhirnya Ken Arok menjadi raja. Terus lambat laun, nah ini Ken Arok ya, Ken Arok Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa Kertanagara. Kertanagara ini Pak, loh ini. Nah, jadi Ken Arok wafat digantikan oleh Kertanagara. Dan ini mencapai masa puncak kejayaan. Nah, pada tahun 1275, Kertanagara mengirimkan tentara Melayu yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Terus akhirnya Kertanagara berhasil memperluas kekuasaannya. Mau gening daerah Jawa Tengah karo Jatim dadi iki luas meneh lho. Mau awalnya Singosari iki giri tok. Akhirnya di bawah pimpinannya Kertanagara dadi biru iki tekan Malaysia, Kalimantan dan Sumatera. Jadi sangat besar sekali kekuasaannya.
Terus selanjutnya pada 1275 ini tadi. Nah, ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Kertanegara itu tujuannya untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu di sini. Ya. Kemudian karena dikuasai oleh Singosari, akhirnya Sriwijaya tinggal ini. Jadi kerajaan Sriwijaya semakin mundur, semakin kecil dan akhirnya apa? Kalah. Tapi yang mengalahkan bukan Singosari ya, hanya menggoyahkan itu hanya mengancam. Tapi Singosari tidak pernah mengalahkan kerajaan Sriwijaya. Kemudian Kertanegara meninggal akibat serangan Jayakatwang. Jayakatwang keturunan Raja Kediri, berarti raja sebelumnya. Raja ini adalah istilahnya sekutunya Kertajaya. Jadi Kertajaya ketika dia wafat, Jayakatwang ini adalah sahabatnya. Dan dia sakit hati dengan apa? Karena Kertajaya dikalahkan Ken Arok. Akhirnya dia ingin balas dendam. Tetapi ternyata Ken Arok belum balas dendam karena Ken Arok malah meninggal dulu, wafat dulu, kemudian digantikan Kertanegara. Dari Kertanegara ternyata dibunuh sama Jayakatwang akhirnya sebagai pengganti kalahnya karena tidak bisa membunuh Ken Arok gitu. Karena Kertanegara ini juga pengganti dari Ken Arok. Nah, dibunuh. Kemudian Pamalayu itu ternyata ekspedisinya juga bertujuan untuk menahan serbuan tentara kaisar dari Mongol yang namanya Kubilai Khan. Jadi ketika Kertanegara melakukan ekspedisi itu punya dua tujuan, ingat-ingat ya, punya dua tujuan. Tujuan pertama menggoyahkan Sriwijaya, yang kedua itu adalah menahan serbuan Kubilai Khan gitu. Dan berakhirlah kerajaan Singosari yang dimana Kertanegara dibunuh oleh kerajaan Kediri. Jadi Kediri itu walaupun dikuasai Singosari, tapi masih ada 1-2 rakyatnya yang tidak ikhlas kerajaan Kediri diganti dengan Singosari. Nah, kita ke kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan Mojopahit. Mojopahit ini awal berdirinya piye? Sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar abad ke-13. Awal abad ke-13. Nah, ini adalah kekuasaannya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan terbesar. Ayo diganti sih, fokus ke depan. Ayo, siapa lagi? Ataya. Ataya, bangun. Ini bukan cerita, itu aturan dongeng loh ya. Emang dulu modelnya kerajaan sistemnya. Sekarang demokrasi. Sekarang pemerintahan otoriter. Oh, iya, sebelum presiden itu kerajaan. Ya karena tidak sesuai dengan tidak nyaman, tidak suka gitu. Nah, oke, kita lanjut ke kerajaan Majapahit ya, Ataya, siap. Nah, boleh. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Jadi kerajaan Majapahit ini lebih besar daripada kerajaan Sriwijaya, ini terbesar, dan juga kerajaan terakhir Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, buktinya adanya kitab-kitab yaitu kitab Karaton, kitab Sutasoma, dan kitab Nagara Kertagama. Selain itu juga ada prasasti yang membuktikan bahwa adanya kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar dan yang terakhir dari agama Hindu-Buddha di Indonesia. Prasastinya yaitu Gunung Buta, Kudadu, Blambangan, Langgaran. Orangnya ini adalah buktinya adanya kerajaan Majapahit ya. Kitab Karaton, kitab Sutasoma, kitab Nagara Kertagama, Gunung Buta, Kudadu, Blambangan, dan Langgaran. Lanjut. Nah, ini adalah cerita, ini adalah kronologis. Awalnya itu berdiri sebuah kerajaan Singosari pada tahun 1991. Nah, ini ya. Munculnya kerajaan Majapahit, hubungan
sangat erat hubungannya dengan keruntuhan Raja Singosari ketika diserang oleh Jayakatwang. Jadi Raja Singosari. Singosari itu siapa Singosari? Kenaro. Jadi Kenaro. Kenaro kan memimpin daerah Singosari yang semuanya adalah dipimpin oleh Kertajaya. Jadi sebelum Singosari itu adalah Kediri. Kediri dihancurkan dari Singosari, ya, tetapi Jayakatwang masih hidup. Nah, Jayakatwang ini membunuh Singosari, yang dimana waktu itu pemimpinnya adalah Kertanegara, dan akhirnya apa? Pada tahun 1192 berhasil mendirikan Kediri. Jadi Kediri berhasil hidup lagi. Jadi Kediri, Singosari, Kediri lagi gitu. Terus selanjutnya, ketika Jayakatwang ini menguasai Kediri, jadi Raja Kediri, akhirnya apa? Raden Wijaya dari Singosari itu memohon agar mendapatkan pengampunan dari Raja Jayakatwang. Kemudian apa? Dia minta diberikan hutan tarik. Tarik itu bukan menarik tapi nama hutan yang dekat Mojokerto. Mojokerto ini kan ini. Kemudian diberi nama Mojopahit. Nah, jadi nang hutan iki ana jenenge Mojo, rasanya pahit. Akhirnya dijenengi apa? Mojopahit gitu. Dan dia ini ya Raden Wijaya, ini Jayakatwang. Janjane musuhan tapi belas kasihan musuhe. Akan tetapi ya, Raden Wijaya ketika dia diberikan apa? Diberikan tanah ini, ya, akhirnya Raden Wijaya punya kekuatan dan akhirnya apa? Menyerang Jayakatwang. Pada Jayakatwang ngei kasihan, akhirnya apa? Menyerang dan akhirnya apa? Akhirnya berubah menjadi kerajaan Majapahit. Kediri dari Singosari, Singosari dari Kediri meneh, Kediri dari Majapahit akhirnya. Seperti itu. Jadi dalam 4 tahun wilayah itu berbeda raja. Dan Raden Wijaya itu merupakan menantu Raja Kertanegara. Kertanegara iki sapa? Kertanegara itu Raja Singosari terakhir. Jadi Raja Singosari terakhir itu adalah Kertanegara. Dia punya anak perempuan, kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki namanya Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya itu adalah menantunya Raja Kertanegara. Atau Raja Kertanegara ini mertuanya Raden Wijaya. Dan akhirnya Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, suatu ketika ada suatu cerita menarik, ada tentara Mongolia itu tiba di jalan untuk menaklukkan Kertanegara. Jadi Kertanegara pengen ditaklukkan. Nah, padahal Kertanegara itu sudah meninggal, dibunuh oleh Jayakatwang. Nah, kenapa tentara Mongolia ingin menjatuhkan Raja Kertanegara? Karena dulu pernah ada kisah Raja Kertanegara itu membunuh utusannya Mongolia. Dan akhirnya tentara Mongol pun marah dan ingin membunuh Kertanegara. Ternyata Mongolia tidak tahu kalau Raja Kertanegara yang menguasai Singosari ini itu apa? Sudah meninggal, dibunuh oleh Jayakatwang, dan Jayakatwang juga dibunuh oleh Raden Wijaya turun-turun. Nah, kedatangan tentara Mongolia itu akhirnya dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya menjadi raja. Nah, ini Raden Wijaya jadi raja ya. Kemudian dia bergabung dengan tentara Mongol. Kemudian berhasil mengalahkan Jayakatwang yang masih hidup. Nah ini. Terus selanjutnya, ketika Jayakatwang itu berhasil dikalahkan, nah intinya itu kerajaan Kediri sudah hilang lagi ya. Mana kan muncul mana Raja Kediri. Akhirnya apa? Raden Wijaya ini sangat cerdik. Ketika tentara Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya yang semula temenan sama Mongolia, akhirnya apa? Dia membunuh tentara Mongolia. Dibunuh. Walaupun banyak tentara yang kabur, tapi akhirnya Mongolia berhasil diusir dari Jawa. Nah, ini adalah Raden Wijaya yang mengusir tentara Mongolia. Terus keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol
Menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di timur. Nah, akhirnya Majapahit Empire. Seperti ini, dia jadi penguasa. Terus, nah, lambat laun akhirnya Raden Wijaya ini wafat. Kalau wafat yang gantikan siapa kalau raja? Siapa? Anaknya menggantikan. Tapi ini bukan anaknya, tetapi cucunya atau cicitnya gitu. Jadi lambat laun Raden Wijaya diganti seseorang, ganti anaknya diganti lagi, anaknya diganti anaknya lagi terus. Akhirnya sampai kepada raja yang paling terkenal. Siapa itu namanya? Raja Majapahit paling terkenal? Dua kata, huruf pertama H, kata kedua W. HW. Bukan Diskulwaton, tapi apa? Hamengkubuwono, bukan. Apa? Nah, siapa wi? Hayam Wuruk. Jadi Raden Wijaya lambat laun dia ini adalah cucunya Raden Wijaya. Namanya Hayam Wuruk. Ini tulisannya. Ini cucunya Raden Wijaya ya, cucunya. Awalnya Raden Wijaya digantikan anaknya nggak terlalu terkenal. Kemudian digantikan anaknya lagi itu Hayam Wuruk. Dan Hayam Wuruk ini mencapai puncak kejayaannya. Dia dibantu oleh seorang gubernur yang sangat hebat. Namanya siapa? Patih Gajah Mada. Nah, dia berkuasa di daerah Mataram, Solo, dan Jogja. Makanya sekarang dihormati dan dijadikan sebagai universitas UGM, Universitas Gajah Mada. Dan ini adalah kekuasaannya Hayam Wuruk ya, sangat besar, lebih besar daripada Sriwijaya. Kalau Sriwijaya itu hanya setengahnya, tapi kalau Hayam Wuruk itu dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, bahkan di Filipina, sangat luas sekali. Ini adalah puncak kejayaannya. Terus lanjut. Nah, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan Nusantara. Hebat berarti kalau Sriwijaya. Pertahanan Sriwijaya di copy paste karo Kerajaan Majapahit, jadi duit tentara darat dan tentara laut seperti itu. Terus Majapahit berkembang menjadi negara agraris. Agraris itu adalah negara yang mengutamakan ini. Apa ini? Nah, laut. Jadi infrastruktur di laut, gaya kapal yang akeh-akeh. Di darat malah seadanya aja. Kemudian membangun kota pelabuhan yang penting. Ada pelabuhan Canggu, pelabuhan Surabaya, Gresik, Sendayu, dan Tuban. Terus pada waktu itu, pada masa kerajaan Majapahit di bawah pimpinannya Hayam Wuruk, banyak pedagang yang sangat tertarik ingin berdagang di Indonesia. Di antaranya ada pedagang Cina, India, dan Siam. Kemudian Hayam Wuruk juga pernah membangun ini. Ini apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Nah, saluran pengairan bendungan untuk pemanfaatan pertanian secara bergiliran agar pertanian rakyatnya itu dapat menghasilkan beras yang sebanyak-banyaknya karena komoditas mereka adalah beras. Terus ya, itu adalah puncak kejayaannya. Selanjutnya, ini sebelum itu ada karya sastra yang terkenal di Kerajaan Majapahit, yaitu ada kitab Sutasoma, ada kitab Negara Kertagama, seperti itu. Terus runtuhnya ternyata Kerajaan Majapahit yang sangat besar, yang paling hebat daripada kerajaan-kerajaan di budaya yang lain, itu akhirnya bisa runtuh. Penyebab yang pertama runtuhnya Hayam Wuruk. Runtuhnya Kerajaan Majapahit itu adalah ini. Bisa paham apa ini? Apa? Hah? Nah, wafatnya Raja siapa ini?
Nah, Hayam Wuruk ternyata anak-anaknya Hayam Wuruk dan keturunannya Hayam Wuruk itu tidak bisa menjalankan kerajaan dengan baik. Terus akhirnya kerajaan Pahit mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir. Ya, terus penyebab yang kedua itu adalah terjadinya perang Paragreg. Perang Paragreg itu perang saudara. Podo-podo anake, podo-podo keturunane Hayam Wuruk tapi perang saudara untuk rebutan tahta kerajaan. Nah, perang Paragreg itu seperti ini. Rebutan, aku wae sing dadi raja, ora aku wae sing dadi raja gitu. Akhirnya ada perang Paragreg. Dua kubu sama-sama keturunan Hayam Wuruk itu perang itu. Namanya perang Paragreg. Terus masih ada satu penyebab lagi, yaitu ada unsur lain, yaitu adanya meluasnya pengaruh Islam. Loh, berarti Islam mulai masuk ke kerajaan Majapahit. Nah, kerajaannya ini ya, siapa ini orang Islam yang menghancurkan kerajaan Majapahit? Hah? Kerajaan mana yang mengusir kerajaan Majapahit? Kerajaan Islam di Jawa yang menghancurkan kerajaan Majapahit. Nah, nama pemimpinnya Adipati Unus, kerajaan Demak. Jadi munculnya kerajaan Demak itu menghancurkan kerajaan Mojopahit dan berakhirlah kerajaan Majapahit ya. Banyak peninggalan bangunan candi yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit. Di antara ini yang tidak candi apa ini? Candi Panataran. Iki candi apa ini? Candi Tiga Waginan. Iki candi apa ini? Candi Sawentar. Iki gampang. Klune ya. Klune panganane kucing. Masya Allah, benar. Ini namanya candi tikus ora Wiskas. Ya zaman saiki mangane Wiskas, zaman kerajaan kucing mangan apa? Iya, tapi makanan yang paling disukai apa? Rantai makanannya apa? Nah, ya tikus. Zaman kerajaan itu belum ada Wiskas ya, belum ada, pabriknya juga belum ada. Berakhirlah kerajaan Majapahit. Conclusion ki apa? Kesimpulan. Oke. Yuk kesimpulannya. Yang mana kerajaan Hindu, yang mana kerajaan Buddha? Sing ini baik, kutai Hindu apa Buddha? Hindu apa Buddha? Tarumanegara Hindu Buddha? Hindu Buddha? Hindu. Ada agama Buddha di sini tapi minoritas. Apanya? Sriwijaya Hindu Buddha. Buddha. Kerajaan Medang Hindu Buddha. Hindu. Mataram kuno Hindu Buddha. Hindu. Hindu. Salah kabeh. Hindu dan Buddha dua-duanya. Kerajaan Kediri Hindu apa Buddha? Hah? Buddha. Kediri oh, ibat salah bat, jawabannya Hindu. Singosari Hindu apa Buddha? Ibat Singosari Hindu apa Buddha, Bat? Islam, Masya Allah. Hindu. Hindu, Majapahit? Hindu. Nah, Majapahit Hindu. Buddha. Hindu. Saiki gampangane. Sekilas dari tampak gambar di ini, di slide ini, kalian bisa nggak dari gambar ini membedakan Hindu dan Buddha itu dilihat dari apanya? Candinya gimana? Kayak gimana tuh kayak gimana? Tinggi, terus
lancip. Nah, benar. Jadi kerajaan Hindu itu tinggi dan lancip, kalau Buddha itu pendek tapi tumpul. Makanya ini Buddha. Ini kan nggak tinggi, terus atasnya tumpul gitu. Kalau Mataram kuno Pak, ada Hindu dan Buddha. Ini adalah kerajaan Hindu yang ada di sini. Karena dia lancip dan tinggi, ini adalah Prambanan. Berarti Buddhanya candi apa? Buddha itu loh miliknya Sailendra itu. Sailendra itu meninggalkan apa? Itu candi apa? Ini kan Prambanan peninggalannya Sanjaya. Sanjaya agamanya Hindu, makanya dia meninggalkan Prambanan. Sedangkan Sailendra itu meninggalkan Candi Borobudur. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian ya. Nanti kalau adanya silakan emodo dan WhatsApp. Terus pesan saya yang terakhir, lain-lain. Nah, silakan mengerjakan kuis. Tapi materinya ada 3 ya. Materinya ada 2. Kerajaan ini sama tentang Hindu Buddha di awal tadi ya. Pengaruh Hindu Buddha. Pertemuan selanjutnya itu adalah ini, kalian sudah paham? Apa ini? Ulangan harian, itu materinya aksara-aksara. Materinya 3 ini ya, masa aksara, kehidupan masa hidup Buddha dari kerajaan hidup Buddha. Nanti lewat Edmodo, nanti silakan bawa laptop bagi yang dapat jatah masuk ke sekolah seperti itu. Untuk kuisnya itu hanya materi 2 dan 3 seperti itu. Oke, berakhirlah materi pada pagi hari ini. Terima kasih kalian semua yang sudah gabung. Mohon maaf jika Bapak ada kekurangan dan kesalahan baik dalam perkataan maupun juga dalam penyampaian. Akhirul kalam, bila sabil haq, wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Singgur ke kamera, Pak, nanti tugasnya cuman Pak, nanti tugasnya ini kena Ustaz, Pak. motivasi gitu. Ustaz tutup dibuka kameranya.